Halo teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan media pembelajaran daring yang telah saya buat. Media pembelajaran ini bernama Kejar Pasif. Kejar Pasif merupakan singkatan dari berkenalan dan belajar pidato persuasif. Media pembelajaran kali ini dibuat dengan menggunakan situs Padlet, situs Quizizz, serta didukung oleh aplikasi Google Classroom. Mari kita mulai. Pertama, pastikan gawai atau laptop yang digunakan terhubung dengan internet. Kedua, bukalah mesin pencarian web, boleh menggunakan Google, Bing, browser, dan lainnya. Di sini, saya menggunakan Google Chrome. Ketiga, ketik padlet.com/Teresianiken24 kejar pasif dalam huruf kapital semua di kolom pencarian lalu tekan enter. Setelah itu, kita akan disajikan 4 post-it. Yang pertama, berisikan video materi dalam bentuk animasi. Kedua, materi pidato persuasif dalam bentuk dokumen PDF. Yang ketiga, kuis dengan aplikasi Quizizz. 4, penugasan yang terdapat pada Google Classroom. Selanjutnya, kita akan melihat video materi dalam bentuk animasi. Kita bisa tekan kolom atau post-it yang ada nomor satunya. Lalu kita bisa memperbesar layar untuk lebih jelas dalam melihatnya. Lalu video bisa dilihat dengan jelas dan kita bisa menyimak video materi tersebut. Selamat datang di Kejar Pasif. Perkenalan dan belajar pidato persuasif. Kompetensi dasar pada materi ini adalah KD 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran KD 3.4 adalah: yang pertama, siswa mampu menentukan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kedua, siswa mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Struktur isi pidato persuasif ada 3, yaitu: pertama, pernyataan posisi. Kedua, hub argumen. Ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Dalam eksposisi tulis, sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah: siapa yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan? Apa jenis argumen yang menarik perhatian mereka? Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Argumen menjadi efektif apabila kita menyertakan fakta pendukung. Contohnya, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Penguatan pernyataan posisi. Menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur.
Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Teks pidato persuasif mengandung ciri kebahasaan sebagai berikut. Nominalisasi atau pembendaan, bentuk pasif dan kata ganti orang, kosakata berupa istilah teknis, rantai kata, pasangan kata, rumpun kata, kata abstrak dan kata emotif, kata tugas atau konjungsi. Selanjutnya, kata tugas menciptakan kohesi atau keterkaitan bentuk dan hubungan sebab akibat. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Modalitas atau kepastian mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata terpilih. Hal ini tergantung apakah penulis merasa mendesak, membatasi diri, atau diskusi terbuka. Ciri kebahasaan nominalisasi dengan contoh kalimat, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menghasilkan uang. Contoh kalimat dari bentuk pasif dan kata ganti orang adalah, ini harus digantikan. Dan hal yang penting bagi semua orang. Kosakata terbagi menjadi dua. Yang pertama, rumpun kata yang saling berkaitan makna. Contohnya, tanah, sumber daya alam, regenerasi, dan lain-lain. Yang kedua, sinonim dan antonim. Baik buruk, besar kecil, tinggi rendah, dan lain-lain. Kata benda abstrak, contohnya, kegembiraan, takut, dan lain-lain. Kata teknis, contohnya, spesies dan genus. Kata emotif, contohnya, penggunaan sumber daya alam berlebihan akan menghancurkan tanah. Penggunaan kata konjungsi, contohnya, pertama kali, akhirnya, sebagai tambahan, sebagai hasil dari, di pihak lain, dan, sebab, atau karena. Kata tugas menciptakan kohesi atau keterkaitan bentuk dan hubungan sebab akibat, contohnya, sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat, contohnya, bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Yang terakhir, modalitas. Contoh katanya, sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dan dapat. Sekian materi, struktur, dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang terdapat pada Padlet ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Selamat belajar. Selesai menyimak video, kita bisa kembali ke Padlet Kejar Pasif dan melihat materi nomor 2. Kolom nomor 2 yakni berisi materi berupa file PDF. Kita tekan, lalu di sini ada pilihan download, open in new window, atau view full post. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Setelah melihat materi dalam bentuk PDF, kita bisa diajak untuk bermain kuis. Di sini kita akan bermain kuis dengan diajak ke situs Quizizz.
ada penugasan untuk siswa yang tersedia pada Google Classroom. Kita bisa tekan kolomnya atau post-it bernomor 4, lalu kita akan diarahkan ke kelas Google Classroom. Kita bisa masuk menggunakan email pribadi kita, lalu kita bisa join ke kelasnya. Kemudian di sini tertera ada tugas 1 dan tugas 2. Berisikan lembar kerja siswa dengan deadline yang sudah diberikan. Nanti siswa bisa mengerjakan lembar kerjanya dan dikumpulkan langsung ke Google Classroom. Sangat mudah, bukan? Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar semuanya. Semangat. Terima kasih.